Assalamualaikum, jumpa lagi dengan bimbingan belajar Arif. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang matematika, yaitu prediksi soal ujian sekolah yang kami buat agar anak-anak bisa cepat memahami tentang matematika dan juga sekaligus latihan soal ujian sekolah bagi kelas 6 SD ya. Jangan lupa untuk mengikuti program bimbingan belajar Arif, subscribe, like, share, dan komen. Terus berlatih belajar sungguh-sungguh. Untuk matematika ini harus sering dipelajari, sering dibaca-baca ya anak-anak ya, agar anak-anak mampu untuk menjadi seorang yang terbaik ya. Jadilah orang yang terbaik dalam hidupmu ya. Oke ya, jangan lupa juga ikuti anak-anak protokol kesehatan, cuci tangan ya. Sudah itu juga jaga kesehatan tubuh, jaga jarak dan masker ya, juga pakai ya. Oke, situ kita lihat anak-anak, jarak antara kota A dan kota B 360 km. Asep dapat menempuh tersebut dalam waktu 4 jam 30 menit. Sekarang berapakah kecepatan rata-rata tiap jam? Nah, sekarang di sini anak-anak harus memahami dulu bahwa jarak antara kota A dan kota B berarti jarak dari satu A ke kota B berarti jarak A ke B. Nah, berarti ini disebut dengan jarak ya. Jarak, kalau jarak bahasa kita adalah S ya, 360 km. Nah kemudian waktu itu berarti ada waktu, saya sebutkan di sini ya biar anak-anak mudah memahami. Waktu itu adalah 4.30. Nah berarti 4,5 atau ya kalau bahasa 4,5 jam. Nah, 4,5 jam ini sama dengan 41/2 sama dengan 9/2 jam. Nah, itu dulu. Jadi anak-anak mudah untuk memahami. Nah, berapa kecepatan? Nah, saya kasih rumusnya biar anak-anak tahu. Kecepatan sering dinotasikan atau dilambangkan dengan pi. Nah, sekarang tinggal kaliin aja. Jadi S kali T ya. Berarti 360 km dikali 9/2. Nah, yang ditanya berapakah kecepatan rata-rata? Nah, berarti ada satu kecepatan rata-rata ya udah tinggal gini aja. Ini dibagi ini ya. Kemudian 2/9 ya. Kalau kita ini kita balik ya. Sebenarnya kayak gini dulu, nanti salah kita ada penafsirannya ya. 360 ini dibalik gitu. 2/9. Pas ya. Nanti salah pula. Karena dibagi kan ini. Statusnya gini. Pi itu S per T. Nah, rumusnya ya. Jadi 360 ini 720 bagi 9, jadi 80 km per jam ya. Ya tahu kan. Oke ya. Sudah, ini lihat di sini nih ada soal lagi tentang masalah akar ya. Ini kalau saya lihat nih 121 ini akarnya ini begini nah. Jadi saya gambarkan ini, kita pecah dulu ya. Jadi kita pecah berarti ini caranya 11 kali 2 tambah 12 kali 2 ditambah 13 kali 2. Nah, coba kita buktiin. 11 kali 11 1 1 kan. Nah, ini mempermudah adik-adik untuk 12 berarti 4 ya. Jadi 12 pangkat 2 itu 144, 13 pangkat 2 itu 169 ya. Di satu 121
Kemudian 11 ya. Nah ini ada 11 ya. 11 pangkat 2. Ini harus hafal. Jadi enak kita mudah ya. Nah, sekarang ini ada angka 2. Ini Bapak kasih tahu. Nih, kita coret aja ininya. Nah, ya. Coret. Nah, ini coret. Kita coret. Ini juga kita coret. Berapa? Jadi 11 tambah 12 tambah 13 ya. Mudah aja kalau ini 24 berarti 36 ya. Jawabannya 1 ini 3 3 3 ya. Nih. 23 lupa saya 23 ditambah 13 36 ya. Oke. Kemudian ya, titik A berkoordinat 32 dan koordinat B 12. Maka gambarnya kita gambar kayak gini dulu. Nah, ini namanya garis Y, ini garis X ya. Nah, sekarang ini ada A berkoordinat 32, berarti ini X-nya, ini Y-nya. Ini juga X-nya, ini Y-nya. Berarti ada X1, ada X2, ada Y1, ada Y2 di sini. Jadi X1 ini daerah X. Nah, berarti ini positif, kita perhatikan. Berarti kita baru 1, 2, 3. Berarti ini X ya. 3. Kemudian daerah sini Y1, 2, berarti 2. Nah, ada lagi di sebelah sini B-nya, yaitu 1 dengan 2. X-nya 1 dengan 2, berarti di sini. Nah, dan kita gambar ya. Jadi kita gambar aja. Ini titiknya. Ini juga 3 dengan 2. Nah, ini cara gambarnya. Udah ya. Kalau kita pisahkan ya bisa. Oh iya, ini 3 dengan 2 nih. Benar. 1 dengan 2 benar. Satunya X. Sini ini 3. 3 E. Ya, jadi kalau kita gambarkan 32 yang ini 32. Ini kan 2 nih. 1. Nah, yang satu lagi adalah 1 dan 2 nih. 1 2 ya. Ini titiknya 1. Oke ya. Lanjut kepada gambar nih. Nyari gambar nih. Ini saya namakan balok. Dia minta volume. Jadi volume berarti volume ya. Volume berarti dia rumusnya dulu nak, panjang kali lebar kali tinggi ya. Berarti apa? P kali L kali T. Nah, masukin aja panjangnya. Nah, ini semua satuannya sama, desimeter, tidak perlu lagi diubah-ubah, langsung aja 80 dm dikali 22 dm dikali 24 dm ya. Ini panjang, lebar, tinggi. Nah, dari sini sudah bisa kita ketahui berapa jumlahnya, nanti pakai kalkulator ataupun dikorek-korek ya. Ini Bapak kasih langsung jawaban supaya nanti cari lagi ya bagaimana caranya. Itu semuanya 42 ya, 240 ya. DM ini berarti ingat ini 1 2 3, berarti DM pangkat 3. Oke ya. Sudah memahami di situ. Oke, lanjut ke nomor 5. Keliling persegi panjang 90 cm. Jika perbandingan lebar dan panjang persegi panjang, ini perbandingan tersebut 2 berbanding 7 lebar dan panjang. Berarti yang ditanya adalah lebar dan panjang. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa saya kasih rumus dulu. Keliling itu kan 2 kali panjang tambah lebar. Ini rumus
rumus ini yang harus kita pahami di sini supaya anak-anak mudah memahami. Kita tahu kan ini 90 cm. Ini ada keliling persegi panjang. Berarti keliling. Masukkan di sini dia. 2 panjang ditambah lebar. Nah, itu caranya. Kalau jadi berapa panjang ditambah lebar? Nah, jadi jika periode lebar dan panjang kita sebut lebar dan panjangnya berapa? Berarti ada satu kepastian di situ. Sedangkan ini kita sudah tahu dulu. Langsung aja dulu kita ini panjang ditambah lebar 90 per 2 berarti kan 45. 45 ini panjang dengan lebar ya. Ini bagi 2. Nah, dari sini kita perbandingan panjang ya. Bahwa panjang itu lebar dengan panjang tadi ada nih lebar berbanding panjang kan itu 2 berbanding 7. Nah, sudah tahu kita berarti lebarnya ya, kita lihat di situ 2. Nah, ini kita jumlahin dulu, jumlahin ini 9, 2 tambah 7 ya. 2 ditambah perbandingannya 9. Jadi masukin sini 9 kali. Tinggal gitu aja. Jadi 2 per 9 ya. Jadi kalau kita kali berapa? Ini tadi nih. Masukin 45. Yang panjangnya juga begitu. Kan ini kan 2 sini, 7-nya sini. Nah, kan perbandingan 45 ya tinggal dikaliin aja. Berapa nanti kan? Itu lebarnya itu ya kalau kita bicara itu ya langsung kita tahu kan 10 cm. Pan 45 bagi 9. Ingat ya. 5 kali 9 45, ininya 5 jadi berapa sini? 35 cm. Jumlahnya panjang benar nggak? 30. Oke ya. Lanjut ke nomor selanjutnya. Jika harga 4 kg beras, nah berarti ada pernyataan di sini ada 4 kg beras itu adalah 8.000 ya. Nah, berarti yang ditanya adalah berapa itu? Jika harga beras, maka harga 8 kg beras. Nah, untuk ini kita cari dulu harga 1 kilo. Nah, berarti kan harga 1 kilo dulu. Nah, kita cari. Ini kan jika harga 4 kilo. Berarti berapa 1 kilo? Baru kita kalikan 8. Jadi, Rp 8.000 dibagi 4. Berarti Rp 1 kilonya berapa nak? 2.000. Ah, mudah kan kita? Harga 8 kilo. Kaliin aja. 8 kali Rp 2.000. Berarti berapa? RP-nya. Kali 2, 16. Oke ya. Selanjutnya. Disimak dulu soal itu. Jadi anak-anak bisa. Oke ya, anak-anak. Lanjut ya kita ya. Sini ada 45 HM. Kita buat dulu sini. 45 HM. 2 dam. Kayak gitu urutin jadi enak kita. 12 meter. Sama dengan. Nah, ini meter ya. Ini meter. Nah, anak-anak bisa memahami di situ dari HM ke M. Nah, kalau saya buat di sini. Nah, ya, biar anak jangan menghayal di sini ya M, HM, dam, meter. Nah, setiap kita turun ke sini anak dikali 10 kali 10 kali 10 ya meter dm ya. Ini pernah juga kita belajar lihat di YouTube nanti ya, nah, atau di Google tentang satuan ya, ada kita buat di situ juga ya. Ini cm. Nah, jadi tiap turun. Nah, jika naik, ini turun. Saya tulis turun, ini naik. Jika naik, nah saya lihat panahnya naik ya, biar anak-anak tahu. Itu dibagi 1000, jadi dibagi 10 di sini, jadi per 10 umpama ya, bagi 10. Oke ya, di sini akhirnya anak-anak bisa mengetahui
bahwa di situ ada 45 HM, berarti kita hitung 45. Berapa turunnya dari HM ini? Nah, jadi dari HM ke meter itu kira-kira berapa? Kan jadi bisa tahu di situ. Berarti naiknya nih HM 1, 2. Berarti berapa? 100. 45 kali 100 jadi 45 kali 100. Nah, kayak gitu. Berapa? 4.500 meter. Nah, dari dam tentu sudah bisa tahu. Nih, dam ke sini kali 10. 2 kali 10. Berarti berapa, Nak? 20 meter. Nah, kalau meter tidak perlu lagi karena langsung dia tidak berubah ya. 12 M berarti 12 meter, tetap kembali 12 meter. Kita tambahkan. Jadi dari situ nanti anak-anak bisa memahami, ditambah ini 2, ini juga urutannya ya, 2, 3 ya, oke, 3 nih, yang ini turunkan aja, jadi 4.532 meter. Terus lanjut kepada gambar ini, yang ditanya bangun samping adalah, nah sekarang saya kasih tahu dulu, bangun ini namanya jajar genjang ya namanya. Kalau yang kayak gini namanya gajar genjang. Nah dari situ anak-anak bisa mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah ini ya. Jadi pertama kita harus langkahkan tahu dulu bahwa rumus jajar genjang adalah rumusnya dulu. Nah rumus daripada jajar genjang luas ya. Rumus luasnya alas kali tinggi. Nah, udah ngerti? Jadi kalau alas kali tinggi, ya tinggal kaliin aja. Jadi alasnya 26, tingginya berapa? 16 cm. Biar anak-anak memahami ya. Sama dengan Nak. Jadi luasnya bangun tersebut ya kali-kali 6 kali 6, 36 ya. Nah, 2 kali 1 akhirnya didapatkan 6 kali 6 36 ya. 6 kali 6 36 ya. Ada 6 di sini. Berarti 2 kali 1 tambah 1 41. Nah, 6 cm pangkat 2. Oke ya. Lanjut ke sana. Nah, di sini kita mencari KPK. Arti KPK di situ adalah kelipatan. Kelipatan ya, persekutuan terkecil. Nah, kita buat dulu apa ya? Kelipatan. Nah, jadi kalau kelipatan berarti kan kelipatan. Kelipatan 180 kelipatan 225. Artinya ditambah sehingga ada satu kemudahan di situ. Ini berarti kan nah, ya kelipatannya dulu. Jadi nah ini kelipatan. Jadi kelipatan, jadi kita mudah di situ. Nah, ya, yang mempermudah dan anak-anak ya. Nah, ada yang sama di sini. Ada yang sama 900 ya. Nah, ini yang maksud saya. Jadi kita cari yang sama ya. Jadi udah bisa tahu di situ. KPK daripada ini, KPK-nya 225 adalah berapa? 9. Dan anak-anak muda. Atau kalau kita mau cari ya dengan pohon faktor bisa ya. Bisa dengan pohon faktor ini juga bisa. Pertama saya gambarkan umpama begini aja deh. Nah, batikan 2, batikan 2 kali 45 gitu ya. Ini kecil lah nih. Biar
memahami ya. Kita agak gini dikit ya, biar kita belajar. Nah, 5 berarti. Kita 9 dulu ya. 5 ya. Benar kan? 3. Nah, berarti dari sini cara ini, cara 2 ya. Berarti kan dari sini. Nah, 180, berarti 180 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 3 pangkat 2 kan? Atau 2 pangkat 2 dikali ini 2 ya. 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, ya. Berarti kan 24, 9 ya, 49 kali 5. Nah, itu kayak gitu nanti. 2900 juga hasilnya ya. Kemudian selanjutnya itu ada 225. Nah, begitu juga 225. 225 kita bagi. Nah, kan kita bagi kayak gitu juga. Bisa nggak bagi 2? Kayaknya nggak bisa nih, harus 5. Jadi 225 bagi 5 berarti kan 4 ya. 20, 25 berarti 45. Kayak gitu nah. Jadi bagi lagi di sini 5 dengan 9 dibagi lagi ya. Berarti 3 dengan 3. Nah, bisa tahu di situ. Nanti berapa caranya? 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 2. Berarti kalau kita di sini sama dengan, saya buat ya, biar anak-anak bisa 4 dikali 9 dikali 5 ya sini. Berarti kan 4 dikali 9 dikali 5, yang ini juga 9 dikali 25. Nah, ya kita kalikan. Jadi kita harus tahu dulu jadi di situ ya, kita memahami. Nah, jadi berapa sebenarnya KPK daripada itu ya 4 kali 9 kali 25 ya. Berapa KPK-nya? 900 ya. 4 dikali 9 kali 25 ya. 4 kali 9 nih. Saya lingkar deh. Ambil 1. Ya, yang terbesar. Oke ya. Jadi kalau kita anggap ini KPK-nya 4 kali 9 kali 25. 9. Oke ya. Lanjut ke nomor 10. Ini udah nomor 10 nih. Bisa hapus dulu nanti. Tapi bisa ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa ya caranya. Oke ya. Nomor 10. Nomor 10 itu jarak kota A dan B pada peta 6 cm jika diketahui skala peta 1 berbanding 1.200.000. Nah, berapa jarak sebenarnya? Nah, berarti dia pengen itu ada jarak sebenarnya. Maksudnya jarak sebenarnya itu dalam peta. Jadi dalam peta itu ada jarak sebenarnya. Nah, kita skala itu berarti jarak sebenarnya ya tinggal kita kalikan aja nak. Jadi kalikan aja. Ini aja nih. Nih 6 cm ya. Dikali nih. Nah, bisa 6 kali 12 berarti 70 cm, 1 juta dosis. Bisa tahu berarti 70 jutaan ya. Kalau kita langsung hitung, kalau nggak salah tuh hitungan kalkulatornya. Juta 200.000 ya. 7 juta 200.000 sentimeter ya. Jadiin km. Berarti dibagi dengan 1000. Nah, berarti kalau dia dibagi dengan 1000 tinggal berapa? Anak-anak kalau dibagi 1000 dibagi kayak gini caranya. Nanti salah. Kan gini tadi saya kasih peta. Biar apa? 100.000 km. Nah ya, ini yang ini nih nomor 10 ya. Dan meter dm senti. Nah, kita naik yang saya bilang tadi, naik ke atas bagi 10 naik ke sini bagi lagi 10 bagi lagi 10 bagi
bagi lagi 10, bagi lagi 10. Ini dibagi. Nah, berarti kita berapa dibagi? Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1 per 100.000. Bagi untuk dari km ya, km ke sentimeter ya. Dari km. Jadi jarak sebenarnya di sini adalah ini 7.200.000 dibagi. Nah, ya. Dibagi berapa tadi? 100.000. Ya, nah ya. Jadi berapa nak? Kalau setelah begini ya coret aja ini yang sama. Ini sama. Jadi 72 kilometer ya. Oke, ini nomor 10. Oke, nomor 11. Di nomor 11 sebuah tabung. Nah, punya diameternya berarti sebuah tabung itu punya diameter berapa nak? 2,8 meter dan tingginya 1,2 meter, maka luas selimut tabung tersebut. Nah, sekarang luas selimut tabung. Luas selimut tabung berapa? Berarti kita sudah ketahui Pak, kita V-nya kita pakai ya. 22/7. V ini bisa juga V-nya ini sama ya, sama dengan V-nya 3,14. Kita pakai yang ini aja untuk mempermudah nah, rumus luas selimut tabung ini punya rumus ya, itu P. Nah, pertama P ya, kemudian kali D ya, hanya diameter ya. Nah, dikali D, kemudian dikali T, arti T tinggi ya. Nah, di sini udah tahu diameternya sekian, diameternya 1,2 meter, kemudian diameternya 2,8 ya, kan 2,8 meter, T-nya 1,2 meter. Ya masukin aja, berarti 22/7 dikali 2,8 meter dikali 1,2 meter. Nah, berapa? Kita hitung-hitung, kita coba. Berarti di situ 22 dikali 2,8, berarti 2,8 bagi itu 22 kali 0,4 ya. 22 nih. 22 dikali ini dibagi 0,4 dikali 1,2 ya. Nah, dari sini didapatkan hasilnya adalah 10,56 meter pangkat 2. 10,56 meter pangkat 2. Jadi kalau kayak gini nih 0,4, 8, ini koma ya. Nah 8 kan, benar kan? Kalau kita simak nih, pakai 2 8, pakai 2 8, 0 kali 0 0, 0 kali 0 0, berarti 8 8 0, berarti ini 1 kan, 4,8, benar ya. Nah, kemudian kita kalikan 2. Nah, jadi kalau kalikan 2 berarti 10,56, bukan 10,56 nih, komanya nggak ada nanti. 10,6 nih, 10 8,8 dikali 22 ya, berarti benar 10,56. Coba ya, 26 1 2 kali 6 12 13, nah ya, 2 kali 8 6 1, 2 kali 8 2 kali 8 16, 2 kali 8 16 17, 6, 2 kali 8 6 ya, 1, 2 kali 8 16 17 ya, 17 di sini ya. Nah ya, jadi 6 8 10. Coba dicek dulu, takut nanti kesalahan ya. 22 kali 0,4 dikali 1,2 ya, berarti benar 10,56, berarti jawabannya adalah 10,56, benar. 10 ada komanya, 10,56. Oke ya, meter pangkat 2. Ini adalah luas selimut ya, tabung. Oke ya, demikianlah pertemuan kita prediksi soal ujian sekolah
versi Arif Pripat. Silakan Anda yang mau bertanya di kolom komentar. Kemudian belajar matematikanya harus tenang, konsentrasi, usahakan penuh semangat ya, karena kita kekurangan di dalam pendidikan kita ini adalah mengetahui matematika. Jadi mari kita kembangkan pendidikan di Indonesia secara baik dan benar ya. Dari kita lah kita memulai ya. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi dengan Bapak pada pertemuan yang akan datang. Mungkin kita akan bahas lagi prediksi soal part 2-nya dan juga untuk soal IPA maupun IPS dan lain-lain. Oke, sampai jumpa.